Selanjutnya marilah kita dengarkan pidato politik Ketua Umum DPP Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salam sehat tentunya bagi kita semua. Yang kita banggakan, kita cintai, kita hormati bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atau Pak Jokowi, yang kita banggakan Ketua MPR RI, Ketua DPD Republik Indonesia, Wakil Ketua DPR RI, mewakili Ketua DPR, Menteri Sekretaris Negara, dan tentunya para ketum partai politik. Di sini ada Ketum Gerindra Pak Prabowo Subianto. Ada juga Ketum P3 hadir di sini. Terima kasih. Ada Sekjen Partai Golkar mewakili Ketum Golkar. Sekjen PDIP Pak Hasto mewakili Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, dan tentunya ada juga di sini Sekjen PBB, tadi saya lihat Sekjen PKS, PAN, Sekjen PAN. Ini mohon maaf karena pakai masker, mengingat terakhir agak naik ya, jadi di sini pakai masker. Kalau nggak pakai masker pasti tahu siapa. Mohon maaf sekali lagi. Dan tentunya para sekjen yang lain dan para waketum yang mewakili ketua umum partai politik yang hadir di sini yang saya muliakan. Dan juga di sini ada Ketua KPK hadir. Belum, tadi rencananya hadir juga Wakil Ketua BIN yang mewakili, Wakil Kepala BIN yang mewakili Kepala BIN, dan ada PJ Gubernur DKI, belum hadir. Dan tentunya para kepala daerah yang hadir di sini dan seluruh tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan teman-teman saya seperjuangan di Partai Perindo yang saya banggakan semuanya. Izinkan pada kesempatan ini, pertama-tama saya mengajak kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul, dan tentunya kami Partai Perindo bersyukur pada akhirnya dapat melalui sebagai partai politik dengan usianya yang 8 tahun. Saya ingin menyampaikan sambutan saya ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kenapa ada Partai Perindo? Yang kedua, perjalanan Partai Perindo selama ini. Dan yang ketiga, ke depan apa yang akan dilakukan oleh Partai Perindo. Indonesia adalah negara yang sangat besar, kita tahu, dengan penduduknya lebih dari 270 juta jiwa. Dan pertumbuhannya sangat pesat dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa, dan tentunya kita memiliki generasi muda yang sangat besar. Itulah kenapa kita mengalami bonus demografi,
dengan pertumbuhan penduduk 3-4 juta tambahannya setiap tahunnya. Diharapkan tahun 2045 ketika kita mengalami kemerdekaan emas kita, jumlah penduduk mencapai 319 juta. Jadi luar biasa. Kalau kita lihat PDB Indonesia lebih dari 1 triliun US dollar dan pemerintah sudah mencanangkan di tahun 2045 akan mencapai 9 triliun US dollar. Yang sekarang menempatkan kita di posisi 16 akan meningkat menjadi posisi 4 dengan per kapita income mencapai $28.000 lebih, yang artinya peningkatan lebih dari 8 kali lipat dari hari ini. Namun kalau kita lihat per kapita income hari ini kita masih secara nominal sekitar $4.000 per orang per tahun. Kalau dilihat dari basis purchasing power parity itu adalah sekitar $12.000 per orang per tahun, yang mana kita pada urutan ke-99. Presiden yang kita cintai, Bapak Jokowi, telah melakukan banyak hal. Bagaimana masyarakat kita ini bisa tumbuh produktif, termasuk pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa. Bahkan bisa kita katakan dalam periode pemerintahan beliau, infrastruktur terbangun paling besar, paling luar biasa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, masa-masa yang dulu. Hebat. Bagaimana mendorong pendidikan dengan kartu pintar dan lain sebagainya. Namun demikian, Bapak Presiden dan tentunya Bapak Ibu saudara sekalian yang saya muliakan, dengan per kapita income purchasing power parity $12.000 per orang per tahun atau nominalnya $4.000 per orang per tahun, ini artinya kita memiliki tugas yang sangat besar. Masih banyak masyarakat kita itu pada golongan ekonomi lemah. Itu artinya. Jadi tugas kita, dan inilah esensi daripada berdirinya Partai Perindo. Partai Perindo berjuang khusus dengan mengkhususkan bagaimana ikut membantu pemerintah dalam memperjuangkan pertumbuhan yang cepat, mempercepat pertumbuhan masyarakat ekonomi lemah untuk mereka menjadi produktif. Sehingga mereka menjadi bagian masyarakat kita yang ikut menciptakan lapangan kerja, ikut membayar pajak, sehingga mesin ekonomi kita itu menjadi sangat besar. Dan mudah-mudahan kalau bisa seperti itu, target PDB $9 triliun di tahun 2045 atau per kapita income $28.000 lebih per orang per tahun bisa dilakukan lebih cepat. Atau kata lainnya, ranking Indonesia di perekonomian dunia untuk menjadi nomor 4 juga bisa lebih cepat. Untuk melakukan itu, tentunya harus ada kebijakan-kebijakan yang berpihak. Dalam rangka kemampuan untuk membuat kebijakan yang berpihak, itu adalah ranah daripada legislatif dan eksekutif. Itulah kenapa Partai Perindo didirikan. Jadi Partai Perindo berdiri khusus memperjuangkan hal tersebut sebagai pelengkap dengan tentunya teman-teman partai politik yang lain, PDIP, Golkar, Gerindra, dan teman-teman yang lain. Bersama-sama kita membangun Indonesia tentunya di bawah pimpinan pemerintah Bapak Joko Widodo, supaya Indonesia NKRI bisa lebih cepat menjadi negara maju. Saya ingin menegaskan pada kesempatan ini kepada kawan-kawan, oleh karenanya positioning Partai Perindo adalah mitra, rekan,
pemerintah. Karena dengan menjadi mitra daripada pemerintah akan tercipta satu sinergi. Kalau sinergi tercipta, tentunya hasilnya pasti akan lebih maksimal daripada memposisikan diri sebagai oposisi. Artinya Partai Perindo bersama Pak Jokowi. Jadi di dalam membangun Partai Perindo banyak esensi-esensi yang dalam artinya. Bahkan dalam pemilihan nama saja. Perindo itu artinya Persatuan Indonesia. Dan tagline daripada Partai Perindo adalah untuk Indonesia sejahtera. Ini konsisten dengan perjuangan daripada partai. Karena apa? Karena dengan mensejahterakan rakyat terlebih dahulu, di mana ketimpangan sosial itu bisa dipersempit, maka persatuan kesatuan itu pasti akan dapat diciptakan lebih kokoh. Bagi Indonesia, negara yang sangat majemuk, baik dari sisi agama, etnis, status sosial, profesi, dan lain sebagainya. Hal itu sangat penting. Jadi, Bapak Presiden, izinkan kami menegaskan ini dan sekaligus juga menyerukan kepada seluruh kader dan pengurus Partai Perindo. Ini adalah esensi daripada berdirinya Partai Perindo. Bukan untuk meramaikan percaturan atau peta politik nasional, tapi untuk memperjuangkan NKRI yang lebih baik lagi, bermitra dengan partai-partai lain di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan penerusnya nanti. Pak Jokowi dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, perjalanan daripada Partai Perindo. Partai Perindo didirikan tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2014 secara anggaran dasar akta. Deklarasi dicetuskan tanggal 7 Februari tahun 2015. Karena kami punya tujuan yang betul-betul mulia, yang tulus, militansi sangat terbangun di dalam partai. Kurang dari 2 tahun, Partai Perindo mampu menyelesaikan kepengurusan di seluruh provinsi, 34 provinsi di seluruh tanah air, 514 kabupaten dan kota, 90% lebih kecamatan di seluruh Indonesia, dan sekitar 60% daripada desa di seluruh Indonesia. Dan mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, untuk seluruh provinsi, untuk seluruh kabupaten kota, untuk kurang lebih 6.000 kecamatan saya lantik sendiri. Jadi artinya dalam 2 tahun itu mungkin saya dan yang mendampingi saya tentunya 50% dari waktunya tidak di rumah. Untung anak-anak sudah besar, Pak. Kalau anak-anak masih kecil, pulang rumah dipanggil om saya. Namun demikian, ada hal yang mungkin ingat 2017 saya ditersangkakan pernah hanya karena kasus SMS yang SP3-nya itu keluar bulan Agustus tahun 2018. Hanya SMS, Pak. Jadi praktis kegiatan partai terhenti. Karena saya sebagai pimpinan partai tidak bisa secara efektif untuk mengelola partai pada saat itu.
Namun setelah selesainya atau diperolehnya SP3, tentunya perjuangan itu dilanjutkan lagi. Namun waktu sudah terlalu mepet. Hanya berapa bulan. Sehingga saya tidak terlibat dalam pemilihan calon legislatif maupun di Bapilu sama sekali. Itulah kenapa penyebabnya. Ada alasan yang jelas. Waktu pemilu tahun 2019 Partai Perindo gagal. Atau mungkin digagalkan. Kemudian setelah itu tentunya pasca pemilu sempat beberapa kali ikut kampanye dengan Pak Jokowi. Setelah selesai bulan April tahun 2019, semangat kebangkitan membangun Partai Perindo bangkit lagi. Namun karena ada pandemi, terhenti sebentar lagi. Tapi kami tunggu-tunggu pandemi tidak kunjung selesai. Akhirnya dengan tekad bulat, apapun resikonya, karena waktu makin dekat mendekati pemilu tahun 2024, kami canangkan Perindo harus lari. Sehingga pada bulan Agustus tahun 2021, untuk mewarnai semangat baru, untuk mewarnai satu tatanan perjuangan ke depan, logonya diganti. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Presiden, sekarang kami kalau foto begini, artinya sayapnya partai nih Pak. Tentunya dengan semangat baru saja tidak cukup. Pertama kali yang harus dituntaskan adalah bagaimana Partai Perindo memiliki kader-kader yang hebat, mesin partai diperbaiki. Itulah kami mencanangkan bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Artinya siapapun, apapun latar belakangnya, etnisnya, golongannya, agamanya, profesinya, sepanjang bersama-sama dengan partai dan memahami basis perjuangan partai, kita ajak untuk bergabung dengan Partai Perindo. Itulah kenapa Partai Perindo memiliki Tuan Guru Bajang. Silakan berdiri, Tuan Guru Bajang. Itulah kenapa Partai Perindo memiliki Pak Mahyudin. Silakan Pak Mahyudin. Dan tokoh-tokoh yang lain. Karena pakai masker saya tidak tahu ini datang apa tidak. Tapi ada yang izin karena ke Jepang. Kiai Said Agil Sirot juga. Pak Joni Supriyanto. Pak Agung Firman. Sampurna. Tapi beliau-beliau ada di MNC Pak. Tapi MNC dan Perindo beda-beda tipis. Dan penggalangan-penggalangan ini terus kami lakukan, tidak berhenti di sini. SDM sangat utama. Termasuk bagaimana mengedukasi, membekali kader-kader partai dengan pemahaman-pemahaman yang baik. Kami dirikan Akademi Perindo. Untuk memberikan wawasan perjuangan partai harus tahu, supaya kalau nanti ada kader yang duduk di pemerintahan, duduk di legislatif, mereka tahu apa yang harus diperjuangkan. Wawasan kebangsaan juga diajarkan di dalam kurikulum. Dan tentunya masalah-masalah atau pengetahuan umum terkait dengan dunia usaha, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, character building, anti korupsi diantaranya. Kemudian
Kami sadar bahwa agar mampu memperoleh kursi yang diharapkan dan harus banyak, karena tidak banyak tidak akan berperan. Tadi telah saya sampaikan bahwa perjuangan Partai Perindo adalah melengkapi, berjuang untuk masyarakat kecil, mempercepat produktivitas mereka, sehingga mereka menjadi mesin pembangunan ekonomi, ikut membayar pajak, ikut menciptakan lapangan kerja. Contohnya, kalau kita lihat data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, ada 60 juta lebih UMKM, yang sekarang istilahnya UKM. 30 juta lebih akan dibina untuk paham digital. Sampai dengan tahun 2024. Bayangkan kalau mereka bisa tumbuh dan memiliki satu karyawan saja, penambahan tenaga kerja di Indonesia lebih dari 30 juta. Hal itu tidak akan bisa diciptakan oleh bahkan grup besar, siapapun di Indonesia. Jadi mesin penggerak ekonomi tidak ada cara lain bagaimana kita membuat masyarakat golongan ekonomi lemah menjadi produktif, dan itu hanya bisa dilakukan dengan keberpihakan. Itulah kenapa Partai Perindo saya sampaikan kepada kawan-kawan, kita harus besar. Kita harus menjadi partai besar. Besar artinya cukup kursi di legislatif dan cukup wakil di eksekutif. Bermitra dengan pemerintah, dengan partai politik lain, membangun Indonesia. Itulah Bapak Presiden, kami akhir-akhir ini mencari bacalek-bacalek sebagai wujud agar tujuan itu dapat tercapai. Di sini hadir beberapa bacalek yang kami undang. Boleh berdiri? Mohon. Banyak petarung-petarung baru di sini. Ada Kang Oni. Oh, Kang Oni duduk di belakang. Kang Oni ini anggota DPD aktif yang memecahkan rekor perolehan suara sepanjang sejarah DPD, yaitu 4,13 juta suara. Dan kawan-kawan lain tentunya anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI yang memiliki basis suara. Bahkan kawan saya Ustadz Yusuf Mansur mau nyalek juga katanya. Ini semua merupakan wujud daripada perjuangan kami, Pak. Sekarang saya memasuki babak yang ketiga. Apa arah perjuangan atau apa yang akan dilakukan oleh Partai Perindo? Tentunya kami, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahyudin, kami mengharapkan bisa memperoleh kursi 2 digit. Kalau 1 digit tidak bisa berbuat banyak. 2 digit bisa menjadi pelengkap yang baik. Bersama-sama dengan yang lain membangun Indonesia. Yang pertama. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini adalah sekali lagi saya tegaskan bahwa Partai Perindo tidak akan menjadi partai oposisi. Ini saya ulang kedua kalinya. Karena itu merugikan NKRI sendiri. Kita harus mengisi kekurangan yang ada sebagai pelengkap daripada yang ada untuk kemajuan Indonesia. Artinya sekali lagi saya tegaskan, Perindo untuk Pak Jokowi. Setuju? Baiklah. Pesan kepada seluruh kader, pengurus, untuk mencapai double digit tidak mudah. Tapi tidak susah juga. Nanti setelah ini mohon arahan dari Bapak. Bagaimana bisa 2 digit? Karena Pak Jokowi telah membuktikan dari wali kota, lompat gubernur, langsung presiden. Tanpa ada gagal. Saya baca
sejarah banyak orang-orang sukses. Donald Trump pernah bangkrut, baru naik akan jadi presiden. Dan hanya 1 periode loh Pak. Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, itu juga jatuh bangun. Jatuhnya juga sering, gagalnya mungkin 7 atau 9 kali, tapi akhirnya jadi presiden. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain. Tapi kalau Pak Jokowi, tidak ada gagal itu. Wali kota, gubernur, presiden. Mohon nanti pencerahan, pengarahan kepada kita semua Pak. Supaya double digit itu bisa tercapai. Saya pesan kepada kawan-kawan, sebelum saya tutup, saya pernah melihat pelatih MMA, Mixed Martial Art, UFC, yang menghasilkan banyak sekali juara-juara. Dia diinterview, Anda kenapa bisa memperoleh atlet yang hebat-hebat, menghasilkan juara-juara dunia dengan berbagai kelas? Dia jawab seperti ini. Yang pertama, saya ajarkan atlet saya technical skill yang hebat. Ada coachnya, sehingga kalau mukul tidak mukul angin, telak kena sasaran. Saya rasa analoginya sama dengan membangun partai, yaitu mesin partai, pemahaman bagaimana berkampanye dengan baik untuk memperoleh suara yang tinggi, intinya strategi-strategi yang tepat sasaran. Termasuk bacalek-bacalek yang mumpuni, yang punya basis. Itu analoginya. Terus yang kedua dia bilang begini, tidak cukup itu. Saya ajarkan atlet-atlet saya itu stamina-nya hebat. Supaya endurance-nya tinggi. Dia di awal luar biasa kecepatannya, sampai di ujung pun selesai, stamina tetap terjaga dengan baik. Saya rasa kita bicara konsistensi. Saya pesan kepada kawan-kawan semua, kalau kita ingin mewujudkan perjuangan partai, kita perlu konsisten. Kita start dengan semangat, kita start dengan militansi, dan kita akhiri tetap dengan militansi. Yang ketiga dia bilang, masih ada lagi. Yang ketiga dia katakan, ini yang sering ditinggalkan. Saya ajarkan atlet-atlet saya jadi petarung. Mentalnya mental petarung. Tidak mudah menyerah. Begitu mendeklarasikan untuk maju di ring, tujuannya cuma satu, menang. Kita juga harus begitu. Kita punya tujuan. Bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada NKRI yang besar. Ayo, kita menjadi petarung-petarung. Kita jadikan pesta demokrasi tahun 2024 untuk membangun Partai Perindo menjadi partai yang besar. Terima kasih Pak Jokowi, Pak Presiden Republik Indonesia yang kita banggakan, kita cintai. Untuk waktu Bapak hadir di tengah-tengah kami, suatu spirit yang luar biasa yang terbangun bagi kami semua. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak, Ibu sekalian yang kami banggakan, kami muliakan untuk hadir bersama-sama kami di sini dalam perayaan ulang tahun Partai Perindo yang ke-8. Saya ingin mengakhiri dengan pantun. Ini untuk teman-teman Partai Perindo. Berjalan sepanjang pesisir, menikmati indahnya samudra. Partai Perindo hadir
untuk Indonesia sejahtera. Sekarang pantun untuk Pak Jokowi. Indonesia adalah negara besar, memiliki musim hujan dan kemarau. Pak Jokowi presiden yang pintar. Partai Perindo ikut arahan beliau. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Haritanu Sudibyo.